Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa? Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini segera harus kita rubah, saudara-saudara sekalian. Mantap. Kenapa gue nonton pidatonya Prabowo? Karena sebelumnya gue nonton videonya nih. Video ini gue udah tengok dan membuat kalau gue sih ngedengernya tuh bangga, senang gitu kan. Karena apa? Dia membicarakan tentang KDM. Jadi gue pengen berbagi sama teman-teman di sini. Lu harus nonton sampai terakhir. Gue udah salam hai belum sih? Belum ya? Hai. Welcome back to my channel dan selamat datang yang baru menemukan channel gue. Lu bisa nonton, lu bisa masuk ke channel gue. Di situ banyak video-video tentang KDM. Ini pun tentang KDM. Walaupun sekarang yang berbicara tentang Prabowo, karena Prabowo membicarakan tentang KDM. Makanya gue nonton. Let's go. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil. Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3. Mana KDM? Siapa lagi? Di belakang Pak Peri S3, Yasyarli S3. Siapa lagi itu? AHY S3. Luar biasa. Pak Tito S3. Pak Kapolri S3. Luar biasa itu semua. Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem, kelewatan. Jangan sampai kalah sama Bapak Aing ya. Tapi gue senang kalau semakin banyak pejabat-pejabat ini bisa memerankan tugas seperti Bapak Aing. Itu yang rakyat pengen. Dari mulai hal kecil dulu deh, kalau nggak bisa hal-hal yang besar. Hal besar boleh lah tetap dilakukan. Tapi hal-hal kecil ini jangan dilupakan gitu kan. Pulang kerja lihat rakyat, mampirlah bentar. Nggak apa-apa di kontennya juga nggak apa-apa. Karena menurut gue konten itu memang perlu ya supaya rakyat tuh bisa terinformasi apa sih yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita, dan itu dilakukan oleh gubernur. Well, pokoknya Bapak Aing mah. Bapak Aing well. Ya, ini adalah salah sistem. Kenapa? Mungkin bangsa Indonesia adalah bangsa yang terlalu baik. Jadi banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri, sekolahnya di barat. Dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Jadi kalau kita ke sana belajar, ya kita harus waspada. Ya. Enggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Tapi gimana lagi, kadang produk-produk luar itu yang orang Indonesia sendiri, kadang kalau ngeliat yang nggak usah jauh-jauh deh, orang-orang bule gitu kan. Itu kan kita langsung oper-perot ya. Kita berpikir orang bule itu yang wah kaya, pintar, pokoknya ganteng, pokoknya semuanya ada di orang bule lah, di orang ekspatriat gitu kan, orang asing gitu kan. Itu di Indonesia tuh masih begitu. Konten-konten aja kita udah mulai dijajah cuy. Kalau yang bikin konten orang bule makan Indomie itu nontonnya jutaan cuy. Orang kita gak ada yang nonton gitu. Video-video apapun pokoknya ada bulenya gitu kan. Bule makan rendang, weh, ratusan ribu cuy. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita itu kagum. Saudara-saudara, sama sekali saya berkali-kali saya katakan, saya tidak mengajarkan kita untuk curiga bangsa lain, untuk membenci apalagi. Saya hanya minta bahwa kita harus mengerti dan faham, jangan mengira bangsa lain kasihan sama kita.
kita direndahkan kan ujung-ujungnya. Ini gue setuju nih apa yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga mulai merubah mindsetnya ketika lihat orang bule tuh nggak semuanya kaya cuy. Nggak semuanya kaya. Tapi kebetulan mata uangnya aja lebih besar dari kita. Mereka makanya kalau datang ke Indonesia tuh bisa nginap di hotel yang mewah dan lain sebagainya. Karena menurut mereka itu kecil karena kaitannya dengan mata uang. Bukan berarti mereka kaya raya gitu. Di sananya mah tetap aja nguli cuy, banyak bule-bule di sana tuh yang kerjanya pontang-panting, ya ada yang driver juga, ada yang kerja jadi tukang sampah juga, cuma karena mata uangnya besar gitu tuh kalau di sana. Jadi kita jangan terlalu proud gitu maksud gua. Itu sangat naif. Iya. Ya. Dia mikirin diri dia sendiri. Jangan mengira kita akan dikasihani. Tidak. Saudara-saudara, tapi hari ini yang penting adalah sekali lagi kita buktikan kalau pemimpin bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, kalau pemimpin bekerja satu tim, kerjasama, ya, tidak egois, tidak bersaing negatif. Demokrasi artinya kita harus bersaing. Ini ngomongin Bapak Aing nih. Etos kerjanya kan kerasa banget cuy. Tapi bersaingnya itu dalam pemilihan. Ya, sekali 5 tahun kita bersaing. Harus. Bersaing dalam pemilihan umum. Bersaing dalam pemilihan legislatif. Damai. Bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Bersaing. Bersaing itu baik. Bersaing jangan bermusuhan. Jangan dendam. Ya. Lah gimana gak dendam? Kebanyakan karena modalnya udah habisnya banyak. Jadi orang banyak yang sakit hati. Ini juga harus dirubah nih. Tapi nanti kalau pemilihan Bapak yang mencalonkan atau menjabat gubernur lagi atau syukur-syukur bisa jadi RI 1, kita kurangi bebannya Bapak Aing. Gak perlu modal lagi. Gue sering bilang, Bapak Aing nanti zaman yang pemilu, udah duduk aja di lembur pakuan gitu kan. Gak perlu ngasih-ngasih. Kalau bisa nanti rakyat yang patungan ngasih buat operasional gitu kan. Tetap ada biaya ya. Cuman maksud gue, jangan sampai keluar sepeser pun dari kantong Bapak Aing. Itu tuh. Bagaimana cara rakyat membalas selain memilih Kang Deddy, tapi dengan cara mungkin membantu supaya Kang Deddy ini jangan lagi habis-habisan. Karena selama ini baru berapa bulan menjabat gubernur udah habis-habisan. Belum kalau kita hitung yang dulu-dulu, waktu DPR, waktu bupati, wakil bupati, habis banyak. Miliar-miliaran tuh kalau ditotal ya. Politik bersaing. Tadi saya katakan, bersaing kita semua mau menang. Nggak mungkin semua menang. Dalam sepak bola, hanya satu yang juara umum. Tuh. Iya kan? Masuk semifinal, final, menang. Jadi saudara-saudara, Ini Bapak yang disebutnya nih. kita harus paham itu. Politik kita harus politik yang dewasa. Politik kita harus politik Indonesia. Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi yang penuh persaudaraan. Berbeda partai nggak ada masalah. Iya kan? Sabar sih, tadi sebut Kalah menang, nanti yang menang ngajak yang kalah. Yang kalah dukung yang menang. Karena kita semua harus bekerja untuk rakyat kita, saudara-saudara. Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka pemimpin di atas itu gontok-gontokan, salah, keliru. Kalau masih pakai paradigma lama, paradigma tahun 50, tahun 40, 50, itu paradigma pada saat itu. Pada saat itu perang ideologi. Sekarang kita sudah tidak perang ideologi lagi. Kita sudah sepakat ideologi kita ya Pancasila. Bersaing. Tidak ada masalah. Iya kan? Gubernur DKI
partai lain, nggak ada masalah. Saya bisa kerjasama sama Pramono Anung. Benar. Kalau beliau nggak mau kerjasama, beliau sendiri rugi nanti. Rakyatnya marah sama beliau, benar nggak? Sama. Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra. Kebetulan, tapi kalau brengsek, saya usut kau. Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Jadi gue yakin Pak Prabowo melihat sepak terjang, nggak mungkin lah di era digital ini dia tidak mengetahui tentang sepak terjangnya KDM yang setiap hari dibicarakan oleh masyarakat. Kontennya warawiri di media sosial, di TikTok, di IG, di YouTube, di Facebook. Nggak mungkin ya. Bangga nggak, Ci? Gue sih bangga, Ci. Tapi jangan salah. Saya tahu ada kader-kader Gerindra yang, iya kan, begitu jadi bupati, wali kota, apa itu istilahnya tuh, bertatang betenteng. Jadi saudara-saudara, terima kasih. Kayaknya gue tahu tuh. Kemarin kan sempat ada rame tuh, salah satu pejabat di daerah tertentu yang kasus dengan sekolahan, anaknya katanya bawa kendaraan ditegur dan rame itu. Dan kalau tidak salah ya, koreksi kalau gue nggak salah ya, dari Gerindra deh kalau nggak salah. Tapi maaf ya kalau bukan ya, mohon maaf banget, nggak ada maksud. Aduh, kita butuh pemimpin yang bijak ya. Dan mudah-mudahan Indonesia makin beneran emas nih, minimal Jabar dulu emas duluan nih. Semua pihak bekerja keras sehingga kita mencapai perumahan seperti ini. Perumahan seperti ini, dan ini kalau tidak salah acara peresmian perumahan. Gue udah nonton sih video ini. Jawa Barat adalah salah satu daerah yang pertama ya di tahun ini kepemimpinan Prabowo nih bersama Pak Marwar Sirait ya, itu membangun rumah untuk rakyat 25.000 apa 26.000, koreksi kalau gue salah, yang bahkan sempat diisukan KDM katanya gratifikasi, terima suap. Padahal perjuangan kerjasama antara Pemprov dengan pusat untuk rakyat Indonesia. Jadi Jawa Barat warganya makin mudah-mudahan makin sejahtera, bisa punya rumah semua. Alhamdulillah. Well, I think that's it guys. Sampai ketemu di video yang lainnya. Peace out. Bungkus.